Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi. Yang akan dibahas hari ini adalah mengenai sumber referensi dari sejarah. Jika seseorang mau mempelajari sejarah Sunda itu ya di samping sumber-sumber dari barat, tetapi yang detail sebenarnya ada di tulisan-tulisan intelektual Sunda klasik. Karena penulis-penulis intelektual Sunda klasik itu sangat adil dalam membahas suatu permasalahan. Ini bisa dilihat atau dibaca dalam naskah Carita Parahiyangan. Di sana itu banyak raja yang disanjung karena keadilan, yang membuat masyarakat sejahtera, dan ada raja-raja juga yang dikecam, terutama setelah era Prabu Surawisesa. Jadi tahun-tahun setelah 1535 itu raja-rajanya banyak dikecam karena dia telah meninggalkan nilai-nilai kesundaan. Jadi mungkin yang pertama kali harus dibaca yaitu naskah Carita Parahiyangan, karena di sana itu bercerita tentang sejarah Sunda tapi berlatar Galuh, karena awal dari pembahasannya tentang kerajaan Galuh. Dan yang kedua ya sumber paling klasik itu ya Bujangga Manik, naskah Bujangga Manik yang dikarang oleh seorang intelektual Sunda yang bernama Bujangga Manik, atau kalau nama aslinya itu Prabu Jaya Pakuan. Jadi dia berasal dari istana Pakuan. Jadi bahkan ketampanannya katanya lebih tampan daripada Prabu Siliwangi dan banyak sastra. Dia sendiri mengembara ke Bali 2 kali, tapi yang pertama itu hanya sampai Pemalang karena dia keburu ingat ibunya, karena kemudian dari Pemalang dia balik kembali. Dan tentang Bujangga Manik sendiri itu jarang dibahas oleh intelektual Sunda itu. Pemikirannya juga jarang dibahas. Jadi jarang yang membahas tentang Bujangga Manik. Dan yang ketiga, yang paling pertama itu juga naskah Wangsakerta. Naskah Wangsakerta itu banyak judul bukunya. Tentang naskah Wangsakerta sendiri katanya ada 47 jilid. Dan itu sangat detail tentang kerajaan Sunda, cukup detail maksudnya, karena kronologi tahun itu ada di naskah itu. Naskah Wangsakerta sendiri itu ditulis di era Pangeran Wangsakerta yang ada di Cirebon. Dia merupakan anak ketiga dari Panembahan Giriraya. Dan sepertinya tentang naskah Wangsakerta juga sekarang sepertinya orang-orang sudah sendiri kurang peduli terhadap isi naskah-naskah dari naskah-naskah yang berkaitan dengan kerajaan Sunda. Jadi kebanyakan masih senang dongeng. Dongengnya ada mitos-mitosnya dikit gitu. Karena kalau bicara sejarah itu ya mumet kata orang Timur itu. Karena harus berbicara tentang kronologi tahun yang itu juga menjelimet. Kedua itu silsilah itu harus dipegang jelas. Jadi ada juga naskah Amanat Garbung, itu merupakan ungkapan-ungkapan dari Prabu Darmasiksa, Raja Sunda yang ke-25 yang ditulis. Jadi wejangan-wejangan dari Prabu Darmasiksa. Dan mungkin juga harus dibaca tentang naskah Carita Pakuan. Naskah Carita Pakuan itu menceritakan tentang perpindahan dari Keraton Timur ke Keraton Barat. Itu beberapa rombongan itu diceritakan di sana. Judulnya awalnya itu disebutkan Nyi Ambet Kasih Sakamaruan. Nyi Ambet Kasih itu adalah istri pertama dari Prabu Jayadewata atau Prabu Siliwangi, atau Sri Baduga Maharaja itu Ambet Kasih. Jadi diceritakan di sana itu Ambet Kasih Sakamaruan, berarti kan dengan istri-istrinya yang lain. Jadi di sana diceritakan tentang Nyi Subang Larang,
Raja Mantri, dan lainnya. Untuk itu, sebelum berbicara di konten ini, saya juga meringkas dari tentang sejarah Sunda itu dari karya-karya tradisional di samping karya-karya yang sudah ada. Jadi sejarah Sunda sebelum tahun 70 atau 80 itu tentang kronologi tahunnya belum ditemukan karena naskah Wangsakerta itu baru ditemukan di tahun-tahun itu. Jadi masih proses penerjemahan dan orang-orangnya yang berjasa dalam hal ini kan seperti Profesor Eka Jati, terus Saleda Nasasmita, terus Pak Ayat Rahedi, terus Dr. Anas Atsa. Itu sangat berperan atau sangat berjasa sekali dalam menggali sejarah peradaban Sunda berkaitan dengan naskah-naskah yang ada di naskah-naskah Sunda tersebut. Jadi meskipun dengan keterbatasan dari sumber, jadi saya tetap menulis dan meringkas menjadi buku. Jadi yang berkaitan dengan Sunda itu saya telah menulis 4 buku. Yang pertama itu ya tentang sejarah kampung di mana saya dilahirkan, Desa Haria, Kecamatan Tuadua, Kabupaten Sumedang. Jadi mudah-mudahan hal ini sebenarnya menjadikan inspirasi dari generasi muda untuk menulisnya daerahnya sendiri. Dan kemudian juga saya menulis buku tentang sejarah Sunda itu dengan judul Selangkah ke Arah Wacana Peradaban yang Cemerlang. Jadi sebenarnya bukunya itu panjang sekali judulnya, Kapitas Lekra Lotek dan Karedok Pemikiran Si Abah, Selangkah ke Arah Wacana Peradaban yang Cemerlang. Jadi ini baru selangkah ke arah wacana peradaban. Ini yang ke-1, ini yang kedua. Jadi kalau ini berbicara yang ke-1 itu berbicara tentang peradaban Sunda klasik sebanyak 436 halaman, dan yang kedua ini berbicara tentang Islamisasi sekitar 275 halaman. Dan karena orang Sunda itu beragama Islam atau secara jadi mayoritasnya beragama Islam, maka saya juga meringkas tokoh-tokoh Islam sebanyak 1276 tokoh dan telah dibukukan dan diterbitkan. Ini judulnya Mengenal 1276 Ulama dan Intelektual Muslim dari akhir abad ke-7 hingga awal abad 21 Masehi. Yang punya teman-teman. Jadi buku ini berbicara tentang sejarah pemikiran dan karyanya dari era tabi'in. Era tabi'in itu kan era setelah sahabat hingga awal abad 21 Masehi. Dalam buku ini diungkapkan bahwa mungkin kita akan melihat dari hasil-hasil karya bahwa hasil karya peradaban Islam itu mulai meningkat dari awal abad Islam berdiri hingga kejatuhan Baghdad akibat serangan dari Mongol pada tahun 1256 Masehi. Dan setelah itu peradaban Sunda itu mulai menurun karena banyak buku-buku yang dibakar. Bahkan dikatakan dalam buku ini juga bahwa sebenarnya insinyur terakhir itu dalam peradaban Islam itu, yang orisinil dalam peradaban Islam itu, yang terakhir itu di abad ke-16, yaitu yang bernama Taqi al-Din Ibnu Maruf Ad-Dimashqi, dianggap sebagai saintis besar dan orisinil terakhir dalam peradaban Islam.
Jadi setelah abad ke-16 sebenarnya sangat jarang ditemui ahli-ahli atau saintis-saintis Islam. Jadi setidaknya kita itu belum apa-apa kalau bicara sejarah dibandingkan dengan sejarah-sejarah lama itu. Jadi seolah-olah kita itu tidak ada sepai kukunya. Jadi sayang sebenarnya kalau sejarah ini tidak dikaji. Karena udah dibahas dari awal, sejarah itu sebenarnya awahan. Jadi ketika kita mau melompat ke depan itu perlu awahan yang bagus, ya itu menjadi fondasinya. Ini ada ramalan dari yang ditulis dari yang ditulis dalam naskah Wangsit Uga Siliwangi itu, bahwa sebenarnya peradaban Sunda itu akan muncul ketika ada yang mulai ngorehan kalakai jeng tutunggul katanya gitu. Jadi maksudnya ngorehan itu kan ada orang yang fokus mau menggali lagi peradaban Sunda yang hilang. Jadi mungkin itu. Jadi mengapa saya menulis buku ini, sebenarnya yaitu ngorehan kalakai jeung tutunggul kata naskah Uga Siliwangi. Jadi sepanjang tidak ada yang menggali itu dan memformulasikannya menjadi suatu pemikiran, maka tidak akan muncul itu yang namanya pemikiran Sunda itu sendiri. Kalau dalam naskah itu kan disebut tidak Ngangon, diceritakan juga bahwa Ngangon di sana bukan berarti mengembala binatang ternak, tapi lebih pada upaya orang yang menggali pemikiran yang tersisa, yang dimetaforkan dengan kalakai dan tutunggul. Jadi intinya itu pemikiran-pemikiran tersisa, tapi masih ada, tunggulnya itu masih ada, fondasinya udah ada, tetapi berserakan. Kalakai itu kan daun-daunnya berserakan dan ranting-ranting kecil berserakan. Jadi sebenarnya masih ada, tapi masih berserakan. Dan tanggung jawab generasi sekarang, generasi muda Sunda sekarang yang harus mengumpulkannya menjadi suatu formulasi atau memformulasikannya menjadi suatu pemikiran. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.